Tugas Materitas Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2023. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan struktur janin. Pengertian perkembangan janin adalah bertambahnya kemampuan atau fungsi pada semua sistem organ pada tubuh. Selain itu, pada perkembangan akan terjadi pertambahan struktur fungsi organ tubuh lebih kompleks yang merupakan hasil dari proses pematangan. Menurut Mabua 2007, secara klinis perkembangan janin dalam uterus dapat dilihat dengan A. Perkembangan intrauterine, B. Terdengar detak jantung janin 16-20 minggu, C. Gerakan janin pertama occlusion pada umur kehamilan 16-18 minggu. Tumbuh kembangnya dapat diketahui dengan mempergunakan alat ultrasonografi. E. Tumbuh kembang janin intrauterine dapat ditetapkan secara rutin saat pemeriksaan antenatal. F. Setelah bayi lahir, maka umur kehamilan dapat ditemukan. Faktor perkembangan janin, faktor keturunan atau faktor genetik merupakan salah satu faktor predisposisi yang mempengaruhi perkembangan masa prenatal karena lebih menekankan pada aspek biologis yang dibawa oleh aliran darah melalui kromosom menurut papila duduk dalam piranto. Selanjutnya, aspek fisik maupun psikis seorang individu sangat dipengaruhi oleh unsur genetik. Karakteristik tersebut akan nampak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, 1. Sifat-sifat fisik. 2. Komplikasi kehamilan. Yang ketiga, kesehatan ibu. Apa yang harus dilakukan agar janin berkembang dengan baik? Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, penuhi kebutuhan naluri harian. Yang ketiga, pentingnya asam folat. Yang keempat, perhatikan asupan zat besi. Yang kelima, jaga berat badan. Yang keenam, tingkatkan asupan kalsium dan vitamin D. Yang ketujuh, hindari rokok dan minuman alkohol. Selanjutnya, perkembangan janin dalam kandungan dari minggu ke minggu. Teman-teman bisa lihat gambar perkembangan janin di sampingnya. Selanjutnya, A. Trimester pertama. Pada minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuai akan mulai berkembang dan membentuk kantung berisi calon janin atau embrio. Pada waktu minggu keempat, tabung jantung janin sudah ada dan dapat berdetak sehingga 65 kali dalam 1 menit pada akhir bulan pertama kehamilan panjang. Yang kedua yaitu trimester kedua. Memasuki trimester kedua, risiko keguguran biasanya akan semakin berkurang karena kehamilan Anda semakin kuat dan terus membesar. Berat janin dalam kandungan sudah mencapai 42 gram dengan panjang 9 cm. Tulang dan tenggorokannya semakin keras dan kemampuan pendengarannya semakin meningkat. Pada minggu ke-14 hingga ke-15, indera pengecapannya sudah terbentuk dan janin sudah bisa mendeteksi cahaya. Trimester ketiga, berat bayi bisa mencapai 1 kilo dengan tumbuhnya otot dan paru-paru. Kepalanya terus membesar, kulitnya yang keriput semakin halus karena lemak tubuhnya semakin bertambah. Dan dia sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya bertumbuh dan rambutnya lebih banyak. Berat pada janin bertambah hingga bisa mencapai total sekitar 3 kilo dengan panjang 48 cm. Halo guys, di sini saya akan menerangkan mengenai air ketuban. Apa itu air ketuban? Air ketuban adalah cairan yang mengelilingi bayi belum lahir selama masa kehamilan. Cairan ini terkandung dalam kantung ketuban, yaitu kantung dengan 2 membran yang berada di dalam rahim. Kantung ini terbentuk sekitar 12 hari setelah proses terjadinya kehamilan atau pembuahan. Selama kehamilan, bayi tumbuh di dalam ketuban ini. Dengan demikian, kantung ketuban dan cairan di dalamnya memiliki peran penting dalam perkembangan janin. Apa
Apa fungsi dari air ketuban? Fungsinya bagi bayi dapat menyapung pada cairan ketuban selama masa kehamilan. Air ini terus bergerak dan bersirkulasi saat bayi menelan cairan, kemudian mengeluarkannya kembali dalam bentuk urin. Fungsi-fungsi air ketuban selama kehamilan. Yang pertama, dapat melindungi janin dan menjaganya agar tetap aman dari tekanan luar dengan menahan pukulan atau gerakan yang tiba-tiba. Yang kedua, dapat mengendalikan dan menjaga suhu tetap normal dan stabil agar bayi tetap hangat. Yang ketiga, membantu perkembangan paru-paru bayi karena bayi bernapas dalam kandungan melalui cairan ketuban ini. Yang keempat, dapat membantu perkembangan sistem pencernaan bayi karena bayi menelan cairan selama di kandungan, dan mencegah infeksi karena cairan ini mengandung antibodi dan dapat melawan infeksi. Selain itu, cairan amnion bisa membantu menentukan jenis kelamin, kesehatan, dan perkembangan janin. Apa warna air ketuban yang normal? Cairan ketuban atau amnion yang normal pada umumnya berwarna bening atau kekuningan. Warna cairan ketuban yang berubah bisa menjadi tanda adanya masalah pada janin. Cairan ketuban yang terlihat hijau atau coklat biasanya dikarenakan bayi buang air besar pertama kali saat berada di dalam kandungan. Berapa jumlah air ketuban yang normal? Jumlah cairan ketuban paling banyak berada pada trimester 3 kehamilan, tepatnya pada usia 34 minggu. Pada usia tersebut, jumlah cairan ketuban rata-rata sekitar 800 ml. Setelah itu, jumlah cairan ketuban biasanya mulai berkurang. Selanjutnya usia 40 minggu, yaitu saat bayi sudah cukup bulan dan siap untuk lahir. Jumlah cairan ketuban mencapai sekitar 600 ml. Benarkah cairan ketuban ibu hamil bisa pecah? Biasanya, cairan ketuban pecah merupakan tanda-tanda akan melahirkan atau sedang dalam proses persalinan. Pecahnya cairan ini terjadi saat kantung ketuban robek. Robeknya kantung ini membuat cairan ketuban keluar melalui leher rahim dan vagina. Berikut adalah gangguan-gangguan yang mempengaruhi air ketuban. Yang pertama, polyhydramnion. Kondisi ini terjadi jika jumlah air ketuban Anda lebih. Polyhydramnion dapat terjadi pada kasus kehamilan kembar, kelainan bawaan, atau diabetes gestasional. Yang kedua, oligohydramnion. Gangguan ini terjadi jika cairan ketuban terlalu sedikit. Oligohydramnion dapat terjadi karena kantung ketuban yang robek, plasenta yang tidak berfungsi dengan baik, atau kelainan pada janin. Yang terakhir, ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini atau KPD adalah kondisi ketika cairan ketuban pecah sebelum waktu bersalin atau sebelum usia kehamilan 37 minggu. Pada kondisi ini, bayi berisiko mengalami kelahiran prematur. Teman-teman, di sini saya akan membahas materi terkait dengan plasenta. Yang pertama adalah pengertian plasenta. Plasenta atau tembuni adalah suatu organ dalam kandungan atau rahim yang ditemukan pada masa kehamilan. Peran plasenta dalam perkembangan janin sangat penting. Fungsi plasenta adalah tempat pertukaran produk-produk metabolisme dan produk gas antara peredaran darah ibu dan janin, serta produksi hormon. Apa itu plasenta? Plasenta terdiri dari 200 lebih pembuluh dan vena halus, berbentuk mirip gumpalan hati merah. Permukaan maternal yang menempel pada rahim tampak kasar dan berongga. Warnanya merah tua dan terbagi dalam 15-20 tonjolan kotiledon yang merupakan villi atau tonjolan berbentuk jari. Permukaannya lembut dengan tali pusat, biasanya terdapat di bagian tengah atau bisa juga di bagian pinggir atau batledore plasenta. Plasenta dalam kehamilan lanjut berbentuk piringan datar. Beratnya sekitar 500 gram, diameter 20 cm, dan ketebalan tengah
2,5 cm. Ukuran dan berat plasenta sesuai dengan ukuran janin. Pada beberapa ibu hamil, plasenta terdapat di bagian bawah, menutupi jalan lahir. Itulah yang dinamakan plasenta previa. Kondisi plasenta previa dapat berbahaya bagi ibu dan bayi ketika waktu melahirkan juga. Biasanya bayi dilahirkan melalui proses sesar. Fungsi plasenta terbagi atas 4. Yang pertama, mensuplai makanan dan oksigen ke janin. Yang kedua, membawa karbon dioksida dan sisa-sisa pembuangan janin kembali ke darah ibu. Yang ketiga, membentuk sistem pertahanan terhadap infeksi dan obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan hormon kehamilan terutama HCG, progesteron, dan estrogen. Inilah yang menyebabkan plasenta penting untuk perkembangan janin dan pertumbuhan rahim, juga payudara ibu. Guys, di sini saya akan menerangkan mengenai tali pusat. Saya akan membahas mengenai yang pertama apa itu tali pusat, yang kedua fungsi dari tali pusat, yang ketiga menjaga tali pusat tetap kering, yang keempat menjaga tali pusat tetap bersih, yang kelima referensi. Artian tali pusat. Tali pusat adalah terkadang juga disebut tali pusar sebagai jaringan pengikat yang menghubungkan plasenta dan fetus atau janin. Fungsi dari tali pusat: menjaga fasilitas kelangsungan hidup dan memfasilitasi pertumbuhan embrio dan janin, pembuangan senyawa, sisa, serta pengangkutan oksigen, nutrisi, dan faktor pertumbuhan untuk janin berlangsung melalui tali pusat. Menjaga tali pusat tetap kering. Gimana sih caranya? Biarlah tali pusat dalam kondisi terbuka tanpa ditutup dengan kasa kering maupun tertutup popok. Saat memakaikan popok bayi, usahakan tali pusat tidak tertutup popok. Hal ini bertujuan agar tali pusat tidak terkena air seni dan tinja bayi yang dapat menyebabkan infeksi. Bayi perlu mengenakan pakaian berbahan lembut dan menyerap keringat sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik di kulitnya. Menjaga tali pusat tetap bersih. Sebelum melakukan perawatan bayi, jangan lupa untuk mencuci tangan Anda terlebih dahulu. Tali pusat tidak perlu dibersihkan dengan alkohol. Cukup dibersihkan dengan air jika memang tali pusat kotor. Tali pusat juga harus dikeringkan menggunakan kain yang lembut atau dengan mengipasnya hingga kering. Dan ini referensinya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Semoga bermanfaat.